Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti meresmikan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKes di ruang sidang utama Ditjen Dikti lantai 3 Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Februari 2015. Dalam acara ini, Menristek-Dikti didampingi Direktur Direktorat Pembelajaran Mahasiswa Dikti Ilah Sailah, Ketua Ban PT Mansyur Ramli, dan Ketua LAMPTKes Usman Chatipwarsa. Menristek-Dikti mengatakan, dalam proses pengembangan sistem akreditasi, peran pemerintah adalah mengawal, mendampingi dan menginisiasi model lembaga akreditasi mandiri atau LAM dengan melibatkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Disebutkan akreditasi perguruan tinggi kini tidak hanya ditentukan melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, namun juga bisa dikawal melalui lembaga akreditasi mandiri. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya di dalam masalah pendirian LAM ini mungkin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu masalah yang terkait penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu itu. Di mana di dalam sistem penjaminan mutu itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Di mana penjaminan mutu internal itu akan diserahkan semuanya pada institusi pendidikan itu sendiri. Sehingga bagaimana mutu yang ada di dalamnya, mutu internal itu harus dilakukan oleh lembaga, bagaimana supaya quality yang ada dalam program studi, quality yang ada di dalam pendidikan tinggi itu adalah menjadikan berkualitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal, di mana telah diatur dengan peraturan Mendikbud pada saat itu. Sistem penjaminan mutu eksternal itu bisa kita lihat dari dua sisi. Kalau kita lihat dari institusinya, yaitu kita akan kenal adalah nanti BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi, yaitu akan mengakreditasi institusinya. Sedangkan pada program studinya nanti akan dikenal adalah Lembaga Akreditasi Mandiri. Apakah mandiri nanti bentukan pemerintah atau bentukan swasta? Dalam hal ini asosiasi yang tergabung di dalam LAMPTKes ini, apakah dari profesi dokter, dokter gizi, kesehatan, mungkin farmasi barangkali juga untuk perawatan kesehatan itu yang juga masuk di dalamnya, yang telah berinisiasi untuk melakukan atau mendirikan lembaga akreditasi mandiri untuk di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi kesehatan Indonesia. Nah, pada hari ini LAMPTKes adalah lembaga pertama kali yang telah disahkan oleh Menteri untuk melakukan akreditasi secara mandiri untuk program studi di lingkungan kesehatan, yaitu berbagai bidang atau prodi yang ada di dalam kesehatan tersebut. Mudah-mudahan dengan diluncurkan ini, LAMPTKes ini akan menjadikan contoh pada LAMPT yang lain yang telah diinisiasi oleh LAMPTKes ini, mudah-mudahan menjadi model yang akan dilakukan oleh LAMPT yang lain. Dan saya mohon bantuan nanti dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi untuk membantu kalau ada program studi lain ingin berinisiasi untuk menjadikan LAM, mungkin bagaimana caranya, dan demikian pula LAMPTKes untuk memberikan
pemahaman yang lebih detail, mohon nanti dibantu pada profesi-profesi lain atau pendidikan-pendidikan yang lain. Ada nanti pendidikan tinggi tentang keteknikan, pendidikan tinggi tentang mungkin di lingkungan agriculture, mungkin tentang pendidikan, mungkin tentang ekonomi dan manajemen. Semua nanti akan berkembang, akan muncul seperti apa yang ada dalam PTKes itu. Harapannya nanti ini semua bisa berjalan dengan baik, karena program studi yang ada tidak mampu pemerintah itu melakukan secara keseluruhan, secara bersama-sama, yaitu sebanyak 21.000 program studi yang ada di Indonesia itu. Ya, di antaranya LAMPTKes itu juga menduduki ranking berapa nggak tahu ini. Yang jelas jumlah programnya juga cukup banyak sekali. Ya, 3.000. Nah, ini yang kalau itu bisa dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri akan jauh lebih baik. Yang kedua yang perlu kami tekankan kepada LAMPTKes nanti adalah quality assurance-nya harus tetap dijaga supaya apa, mutu yang dilakukan oleh LAMPTKes terhadap akreditasinya akan menjadikan ukuran perguruan atau pendidikan tinggi atau program studi itu adalah menjadi ukuran yang baik. Dan mohon maaf mungkin yang dari Board of Trustee atau dalam hal ini inisiator, biasanya kalau inisiator pada saat awal itu adalah dalam hal yang adanya suatu kebersamaan. Setelah jalan, kemudian dia ingin memisahkan diri, ini jangan sampai terjadi. Ya, kami akan mengakui hanya satulah yang nanti itu di bidang kesehatan, yaitu LAMPTKes ini yang akan melakukan penilaian. Mudah-mudahan dengan hal ini semua akan merefer, semua akan merujuk kepada LAMPTKes untuk bidang studi yang di lingkungan kesehatan ini. Itulah yang mungkin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya, ini dengan langsung melakukan peluncuran ini ya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran program studi lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan secara resmi. Walaupun didirikan oleh masyarakat profesi dari 7 bidang ilmu kesehatan, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, bidan, perawat, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat, namun cakupan LAMPTKes adalah seluruh program studi kesehatan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2.709. Ketua LAMPTKes Usman Chatib Warsa mengatakan, LAMPTKes menggunakan instrumen, proses kerja, dan asesor yang spesifik dengan bidang keilmuannya. LAMPTKes harus menyiapkan instrumen tersendiri, bukan model generik. Pelayanan kesehatan tergantung kualitas pendidikannya. Kita tahu bahwa memang isu-isu dikembalikannya beberapa tenaga kesehatan kita dari negara Arab itu membuat kita sedih waktu itu, karena masalahnya adalah masalah yang memang harusnya kita bisa selesaikan. Dan itu yang mendorong kami untuk bisa dalam Asian Community ini kita bisa betul-betul mengembangkan lulusan kita menuju satu produk yang memang berkualitas, berkompetensi sesuai standar internasional. Jadi Pak Menteri, kami visinya memang ingin menjadi lembaga akreditasi yang dikenal secara internasional, direcognize secara internasional. Oleh karena itu kami bersyukur juga bahwa kami bertemu dengan beberapa teman baik dari World Federation of Medical Education yang datang kemari. Mereka mengapresiasi Indonesia. Karena Indonesia diharapkan yang mempunyai masyarakat yang besar, populasi besar itu bisa meningkatkan nantinya kualitas pendidikan. Nah, kami ingin melaporkan ada sedikit barangkali pengembangan yang ada di dalam sistem proses kami, bahwa ada yang disebut nurturing, yaitu pembinaan dari sekolah-sekolah ini. Pembinaan di dalam mengisi orang, pembinaan bagaimana membuat self-evaluasi, sehingga kita menyebut bahwa moto kita itu adalah mitra menuju budaya. Pak Menteri arahkan pada kita itu adalah continuing daripada
quality assurance. Jadi kita mendorong supaya terjadi proses SPMP di dalam sebagai mitra. Jadi pengalaman dari teman-teman luar negeri, pada waktu nanti perguruan tinggi itu akan minta terakreditasi, maka kita meminta untuk SPMP di sana menjadi mitra kita, supaya mereka mengetahui persis apa yang terjadi di itu dan kami bisa melakukan pembimbingan. Dan pembimbingan ini berjalan antara 3 sampai 6 bulan. Sehingga kami harap bahwa prodi yang bagus tentunya akan cepat sekali menyelesaikan itu. Tapi kami tahu bahwa sebagian prodi masih ada yang membutuhkan bantuan untuk diselesaikan di dalam pengisian borang-borang dan melakukan secara evaluasi. Sehingga kami mengharapkan seperti di teman-teman di LCMP, dia mengatakan harusnya 98% prodi itu bisa lolos akreditasinya menjadi terakreditasi. Dan kami sangat tentunya sedih kalau ada prodi yang tidak terakreditasi. Oleh karena itu kami mengajak seluruh kepala institusi sebagai mitra untuk membantu proses ini, karena kami ingin sekali bahwa sebagai orang kesehatan, saya ingin sekali bahwa seluruh sistem kita, di mana kami mengajak semua ada interprofesionalisasi, bahwa kedokteran tidak sendiri, nurse tidak sendiri, semua kita bersama-sama mengembangkan institusi kesehatan ini untuk bersama-sama, bukan hanya untuk satu bidang. Karena itu memang kita berbeda tadinya, tapi kita sekarang sudah jadi satu yang disebut di dalam LAMPTKes. Berikan applause lagi kepada para pendiri. Dan pada akhirnya memang satu keniscayaan bahwa apa yang kita akan laksanakan ini akan penuh dengan gejolak. Ya kan? Tadi Ibu juga sudah mengatakan bahwa kemandirian itu ada 2, kemandirian dalam menentukan hasil akreditasi dan kemandirian untuk melaksanakan juga financial support. Dan kami sadar sekali memang apa yang didapat dari bank di mana semua free untuk membayar itu perlu juga sesuatu usaha. Tapi coba lihat di internasional, karena saya masih ingat waktu Pak Dibyo menjadi menteri, saya dipanggil oleh Pak Dibyo, itu saya masih di UI. Osman datang ke tempat saya, akreditasi lebih penting daripada world class-an itu. Kan waktu itu kan world class 1 bentuk kita, saya atau Tan, waktu itu di UGM waktu itu, saya diakreditasi di internasional. Itu lebih penting, mohon UI juga diakreditasi internasional. Waktu itu saya Pak Dekan ekonomi, ketemu Pak Dibyo, karena kita diminta untuk akreditasi. Ternyata tidak murah itu. Dan ternyata juga waktunya tidak sebentar, perlu waktu yang lama. Nah inilah pengalaman saya, bahwa memang kita harus mandiri. Karena tidak bisa semua itu diserahkan pada pemerintah saja, begitu. Karena pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk seluruhnya. Tetapi kita ini yang masih ada ini untuk anak cucu kita, marilah kita buat suatu perubahan kualitas di dalam pendidikan kita. Apalagi saat ini baru saja kita menyaksikan bersama launching atau peluncuran lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan, dan itu berarti bahwa 1 Maret Pak Menteri ya, 1 Maret 2015 maka seluruh kegiatan proses akreditasi untuk perguruan tinggi kesehatan itu sudah ditangani sepenuhnya oleh LAMPTKes. Dan kami sangat bersyukur sekali untuk itu, karena dengan demikian maka tentu kita berharap bahwa proses akreditasi untuk bidang kesehatan kita berharap ya semakin berkualitas, semakin cepat dan semakin baik untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi selamat kepada Pak Menteri ya atas peluncuran itu. Tentu selamat juga kepada Ketua dan segenap pendiri LAMPTKes. Tapi selamat juga kepada Bank PT ya, yang sudah beri rekomendasi yang baik supaya LAM ini sudah bisa di launching oleh Pak Menteri. Namun demikian, Pak Menteri sekalian, memang semangat ya hakikat daripada kehadiran LAM kalau kita cermati di undang-undang itu memang adalah semakin mendekatkan antara lembaga
akreditasi ini dengan profesi yang terkait. Sehingga dengan demikian kita berharap memang akreditasi semakin bermutu baik. Tapi karena Ban PT memang diberikan kewenangan juga seperti perundangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada lam-lam yang ada, maka kami berharap juga LAM PTKes ini senantiasa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Apalagi kita berharap nanti ke depan ini LAM-LAM berikutnya akan terbentuk, ya, dan ya Pak Ketua LAM PTKes memang tadi kami baru rapat juga Pak Menteri dengan Bu Ila dan beberapa dari Dikti, terutama untuk PD Dikti, bahwa memang ke depan sumber utama, informasi utama kita untuk akreditasi itu adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Dan kami juga tadi sudah menyampaikan bahwa dengan begitu maka bisnis proses di Ban PT dan begitu juga di LAM itu akan mengalami perubahan besar-besaran. Terjadi perubahan yang sangat mendasar karena seluruh informasi data itu kita peroleh dari pangkalan data pendidikan tinggi. Karena itu apa yang saya lihat tadi di leaflet LAM PTKes barangkali memang sudah perlu kita kembali merenungi dan melakukan evaluasi untuk melakukan perubahan bisnis proses kita sesuai dengan amanat daripada perundang-undangan yang ada. Selamat Prof. Eron, ya. Selamat Pak Usman Habib, ya. Dan selamat kepada kita semua atas peluncuran ini. Dan Ban PT selalu siap untuk bersama-sama, ya, meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi kita ke depan. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan senantiasa mendukung program akreditasi oleh LAM PTKes. Selain itu, pimpinan perguruan tinggi dan program studi bidang kesehatan dihimbau untuk menjalankan kebijakan akreditasi program studi oleh LAM PTKes sesuai dengan aturan yang berlaku.